Shalom, selamat malam. Bersama saya Yosia Arifin. Renungan pada malam hari ini dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Kemuliaan dalam Kesulitan. Di Perjanjian Lama kita menemukan orang-orang yang diproses sebelum diangkat Tuhan untuk menerima kepercayaan seperti Yusuf, Daud, dan tentu banyak lagi mereka yang pasti melalui proses, termasuk Musa. Dia seorang pangeran yang cakap, tetapi untuk menjadi pemimpin umat Allah, dia harus sekolah di padang Median selama 40 tahun. Itulah proses yang harus Musa jalani. Jadi dengan keadaan yang kita alami hari ini, kita harus menerima ini sebagai sekolah Tuhan. Kalau Tuhan seakan-akan tidak di pihak kita, Tuhan membiarkan keadaannya berlarut-larut. Makin hari sepertinya kita makin terpuruk. Itu sebabnya proses supaya iman kita teruji dan meningkatnya kualitasnya. Itu berarti kita ini orang istimewa di mata Allah karena kita dipandang bisa melewati semua itu. Dan kita dipandang memiliki kualitas emas. Emas itu dimurnikan untuk berkadar, berkarat yang lebih tinggi lagi. Sekarang kita bisa mengerti mengapa firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi bukan hanya dalam keadaan yang kita pandang baik, menyenangkan, semua smooth dan running well, tapi juga dalam situasi-situasi yang berat, kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan, karena dalam keadaan-keadaan ini, ternyata Tuhan, Engkau mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupku. Kita bersyukur karena melalui kejadian-kejadian yang kita alami di dalam hidup, kita bisa menjadi orang yang luar biasa, diperhatikan Tuhan, menjadi karunia Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita keadaan-keadaan yang menurut kita sebuah kecelakaan, keadaan yang menurut kita sebuah malapetaka atau musibah, ternyata itu berkat. Karenanya kita harus memperhatikan dengan kacamata kekekalan. Allah bekerja dalam segala hal, pasti kita tahu. Tetapi Tuhan bekerja bukan hanya melalui perkara-perkara yang besar, melainkan juga melalui tekanan, tindisan, hal-hal yang bisa merenggut dan memengaruhi perasaan serta emosi kita. Dari hal-hal kecil, hal-hal detail, bukan hanya masalah besar yang mudah kita sadari. Karenanya dalam satu Alkitab, terjemahan bahasa Inggris ditulis, "That's why we can be so sure. That's every detail in our life of love. For God in works into something good." Jadi di dalam kehidupan kita, every detail in our life of love for God is worked into something good. Dari perkara kecil, dari setiap hal yang detail dalam setiap kehidupan kita yang mengasihi Allah, Allah bekerja untuk segala sesuatu yang baik. Makanya kita bersyukur, kita harus memperhatikan proses itu dari hal-hal kecil. Jangan hanya melihat hal-hal besar, tapi mulailah perhatikan setiap peristiwa dan makna kejadian dari hal-hal kecil. Tentu yang terkait dengan perkara-perkara besar yang sedang kita alami juga. Sebab Allah men-setting kita supaya kita ini menjadi seorang yang layak, satu garis, satu lain dengan hidup anaknya. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris juga diterjemahkan begini, God knew what He was doing from the very beginning. He decided from the outside to save the lives of those who love Him, along the same line as the life His Son. Jadi Tuhan mau kita ini dalam perjalanan hidup itu, kita satu jalur dengan putra tunggalnya. Kalau putra tunggalnya mendapat perlakuan seperti itu, diperlakukan tidak adil, ditekan dan lain-lain, kita juga memiliki line yang sama. Dan ternyata melalui jalur itu, kita ini mau disempurnakan oleh Allah. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita menjadi anak-anak Allah yang dibawa Tuhan ke jalur di mana Allah juga mengalaminya. Kalau dikatakan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara, jangan hanya melihat kesulungan Yesus, tapi juga lihat perjalanan hidupnya yang karenanya dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perjalanan hidup Yesus yang penuh dengan pergumulan, jalan terjal, jalan yang berat dan sukar. Kalau kita mau satu line dengan Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan Yesus alami.
Yesus juga menjalani itu dan bersikap seperti yang Ia lakukan. Ketika diperlakukan tidak adil, ditekan, ditindas, Dia menyerahkan semua itu kepada Bapa di surga. Kita jangan menggunakan cara-cara kita sendiri dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup. Ingat, jangan menggunakan cara kita sendiri. Karenanya kita harus tetap melekat pada Tuhan. Selain kita mendapat kekuatan, kita juga mendapat hikmat serta tuntunan Tuhan bagaimana mengatasi keadaan itu. Saat kita membuka mata, sudah mulai tegang menghadapi kenyataan hidup yang berat. Tapi kalau kita membuka mata pada pagi hari tapi sudah membawa semua pergumulan kepadanya, Tuhan pasti akan memberi kita kekuatan dan sekaligus tuntunan dan bimbingan. Semua akan selesai pada waktunya. Percayalah bahwa Tuhan tidak mungkin membuat itu berlarut-larut sampai kita kehilangan kehidupan. Justru itu membuat kita akan menemukan kemuliaan. Tidak mungkin kita menemukan kemuliaan tanpa keadaan-keadaan yang sulit. Demikian renungan pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.